Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Bad Boys for Life. Film ini adalah seri ketiga dari film Bad Boys. Film ini akan mengisahkan tentang aksi pasangan detektif yaitu Mike Lowrey dan detektif Marcus Burnett. Keduanya akan kembali beraksi untuk terakhir kalinya membasmi penjahat yang sangat keji. Film ini disutradarai oleh Bill Fallah dan Adil El-Arbi. Film ini akan diperankan oleh Will Smith, Martin Lawrence, dan masih banyak yang lainnya. Oke, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kita untuk mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Buat kalian yang kepo dengan kehidupan di balik layar Hai Cinema, silahkan follow TikTok kami, link ada di bio ya. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Di awal kita diperlihatkan sebuah aksi dari Mike dan Marcus yang menggunakan sebuah mobil sport milik Mike. Mereka terlihat sedang tergesa-gesa untuk sampai di sebuah tempat. Ternyata mereka datang ke rumah sakit untuk menjenguk anak Marcus yang baru saja melahirkan. Sejak hari itu, Marcus pun resmi menjadi kakek. Di tempat lain, terlihat sebuah penjara di Meksiko yang sedang mengalami kerusuhan. Ternyata di penjara sedang ada insiden penusukan yang dilakukan oleh seorang tahanan wanita. Wanita itu bernama Isabel. Isabel berencana untuk melarikan diri dari penjara dan menyamar sebagai polisi yang tertusuk. Setelah berada di ambulans, ia pun bangun dan langsung membunuh seluruh petugas di sana. Setelah itu, ia pun dijemput oleh anaknya yang bernama Armando. Di film kita dijelaskan bahwa sebenarnya suami dari Isabel sudah dibunuh oleh Mike, yaitu seorang detektif dari kepolisian Amerika. Isabel menyuruh Armando untuk membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh seluruh orang yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Armando pun manut atas perintah dari ibunya. Scene pun kembali berpindah. Sekarang memperlihatkan Marcus yang sedang mengadakan pesta bersama polisi lain karena ia baru saja resmi menjadi kakek. Setelah itu, Mike mengajak Marcus untuk berlomba lari. Jika Mike menang, ia meminta agar Marcus tetap menjadi polisi sampai mereka meninggal. Dan jika Marcus menang, ia meminta untuk pensiun saat itu juga. Lalu balapan pun dimulai. Dan tentu saja pemenangnya adalah Mike. Tapi tiba-tiba ada pengendara motor mencurigakan yang lewat dan langsung menembaki Mike sampai ia tidak sadarkan diri. Mike pun sekarat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian Marcus datang ke gereja dan berjanji jika Mike selamat dari insiden ini, maka ia akan berhenti untuk melakukan kekerasan dan akan menjadi orang yang lemah lembut. Scene kembali berpindah. Kali ini pihak kepolisian mulai bergerak untuk menyelidiki kasus yang Mike alami. Tapi mereka masih belum mendapatkan petunjuk apapun dan baru mengetahui mengenai senjata yang pelaku pakai. Dan juga mereka baru mengetahui bahwa seluruh peluru yang dipakai adalah peluru yang unik dan tidak lazim digunakan untuk senjata api jenis P90. This is personal for me too. Di tempat lain, Armando sedang ditelepon oleh ibunya. Ibunya memarahinya karena sudah menembak Mike. Padahal ibunya memerintahkan agar membunuh yang lain terlebih dahulu. Baru yang terakhir adalah Mike. Armando beralasan bahwa yang paling berbahaya dari seluruhnya adalah Mike. Makanya Armando berinisiatif untuk menembak Mike terlebih dahulu. Setelah 6 bulan, Marcus menjaga Mike di rumah sakit. Akhirnya Mike pun sembuh dan hadir di acara pernikahan anaknya Marcus. Ternyata Mike sudah bisa berdiri dan ia pun memberikan nasihat kepada para pengantin agar senantiasa selalu bersama dalam kondisi senang maupun sulit. Di pesta itu, Mike mendatangi Kapten Conrad dan meminta kepadanya agar dirinya lah yang menyelidiki kasus ini. Kapten menolak dan menyuruhnya agar bertanya terlebih dahulu kepada Marcus. Kemudian Mike mendatangi Marcus dan meminta agar Marcus ikut dengannya untuk menyelidiki pelaku yang sudah menembaknya. Tapi Marcus menolak dan mengatakan bahwa ia ingin pensiun dari kepolisian. Mike memohon kepadanya dan berjanji bahwa ini adalah misi terakhirnya sebelum mereka pensiun bersama. Tapi Marcus masih menolaknya
dan pergi dari sana. Lalu esoknya, Mike didatangi oleh rekannya dari kepolisian yang bernama Rita. Rita datang ke sana untuk membujuk Mike agar tetap beristirahat sampai ia benar-benar pulih dan mempercayai kasus ini kepadanya. Tapi Mike tetap bersikeras untuk menyelidiki kasus ini dan menangkap pelaku dengan tangannya sendiri. Besoknya Mike langsung bergerak untuk mencari informasi mengenai penjual peluru yang pelaku pakai. Ia mendatangi seorang mantan penjual senjata yang sekarang bekerja sebagai penjual daging. Ia pun menyiksanya dan bertanya mengenai penjual peluru tersebut. Mike diberitahu bahwa yang menjual peluru itu adalah bernama Booker. Lalu Mike pun pergi dari sana dan langsung mendatangi kantor Kapten Conrad. Mike memberitahu informasi yang ia dapat kepada Kapten, kemudian meminta agar ia ikut dilibatkan dalam kasus ini. Kapten pun menyetujui permintaan Mike, tapi hanya ditugaskan menjadi penasehat saja dan tidak boleh langsung turun ke lapangan. Dan Mike pun setuju. Kemudian ia diantar bertemu dengan Rita dan diberitahu bahwa ia akan masuk ke dalam tim yang Rita pimpin. Selanjutnya mereka langsung menjalani misi untuk mengawasi transaksi senjata yang akan Booker lakukan. Rita kembali mengingatkan Mike bahwa ini adalah misi pengintaian dan tidak akan menjadi misi penangkapan. Tapi Mike tidak tahan dan langsung masuk ke sana untuk menangkap Booker. Ia pun berencana untuk langsung menanyakan kepada siapakah ia menjual peluru itu. Tapi kerusuhan malah terjadi. Antara penjual dan pembeli saling melakukan baku tembak. Mike pun mengambil kesempatan itu dan langsung menodongkan pistol dari belakang kepada Booker. Tapi saat Mike lengah, Booker pun langsung melarikan diri. Namun Booker malah terkena ledakan dan tertusuk besi di sana. Booker pun mati dan Mike kehilangan informasi mengenai pembeli senjata yang Booker jual. Di tempat lain, Marcus yang sudah pensiun pun ditelepon oleh salah satu mantan informannya. Dan ia meminta tolong kepada Marcus karena ia sedang diincar oleh pengendara misterius. Marcus mengatakan bahwa ia sudah pensiun, tapi orang itu tetap memohon perlindungan kepada Marcus. Akhirnya Marcus pun mengajak Mike untuk mendatangi informan mereka. Tapi baru saja sampai di rumahnya, informan itu jatuh dari atap rumahnya dan menimpa mobil Marcus. Mike yang melihat itu pun langsung naik ke atas untuk menangkap sang pengendara misterius. Tapi si pengendara itu cukup tangguh dan membuat Mike kewalahan. Namun Mike sempat membuka kaca helm yang dipakai oleh si pengendara misterius itu dan melihat wajahnya. Setelah itu pengendara misterius pun langsung kabur menggunakan motornya. Besoknya, Mike mendatangi Kapten Conrad yang sedang menonton pertandingan basket cucunya. Mereka sedikit berbincang mengenai kasus yang sedang mereka dalami. Kemudian Kapten Conrad pun memutuskan untuk pulang lalu mengajak Mike agar mampir ke rumahnya sebentar. Tapi tiba-tiba Kapten Conrad tertembak dan langsung meninggal di tempat. Pelaku penembakan itu pun sama seperti pelaku penembakan Mike, yaitu Armando, si pengendara misterius. Mike pun langsung menelpon ambulans, tapi nyawa Kapten Conrad tidak berhasil diselamatkan. Besoknya, Mike dan Marcus datang di acara pemakaman Kapten Conrad. Setelah itu, mereka berdua pun berjanji bahwa mereka akan menyelesaikan misi ini sampai selesai. Di tempat lain, Armando dihubungi oleh ibunya dan memberitahu bahwa seluruh target sudah dibunuh dan sekarang ia meminta izin kepada ibunya untuk membunuh Mike. Ibunya berpesan untuk tidak langsung membunuh Mike, tapi harus membuatnya merasa tersiksa terlebih dahulu. Kemudian, di tempat lain, Marcus dan Mike datang ke markas untuk berdiskusi dan mencari informasi lebih dalam. Mereka mendapatkan informasi dari sosial media milik akuntan yang menangani uang Booker. Mereka pun mendapatkan nama lain yaitu Zuailo. Zuailo sepertinya menjadi penghubung antara Booker dan Armando yang sosoknya sampai saat ini belum diketahui oleh polisi. Mereka pun merancang strategi penangkapan Zuailo yang akan dilakukan pada saat perayaan ulang tahunnya dan ia akan merayakan ulang tahunnya di sebuah klub malam. Mereka pun masuk ke sana dan langsung mengatur formasi. Salah seorang anak buah Rita menyamar sebagai pelayan dan langsung memberikan informasi posisi Zuailo berada. Kemudian Mike dan Marcus pun langsung naik ke atas, yaitu di tempat Zuailo berada. Mereka langsung menyergap Zuailo, namun ia malah berhasil kabur. Mike dan Marcus pun langsung mengejarnya. Di jalan, Marcus mengatakan bahwa ia sudah berjanji kepada Tuhan bahwa tidak akan melakukan tindakan kekerasan lagi. Tapi Mike tidak peduli dan ia langsung menembak Zuailo. Dia pun jatuh dari
motornya dan mereka langsung menghampirinya. Ternyata Zuailo ditembak dengan peluru karet dan kepalanya malah jadi benjol. Haha. Kemudian teman-temannya pun datang dan langsung mengepung Mike dan Marcus. Marcus yang menjaga Zuailo pun malah lengah dan ia malah dipukul oleh Zuailo dan Zuailo pun berhasil kabur dari sana. Kemudian Rita pun datang dan berhasil menjatuhkan beberapa teman Zuailo yang mengepung Mike dan Marcus. Akhirnya Mike dan Marcus pun keluar dari mobil dan langsung naik motor untuk kembali mengejar Zuailo yang tadi kabur. Mike menyuruh Marcus untuk menembak Zuailo karena menurutnya menembak penjahat bukanlah tindakan kekerasan. Marcus pun nurut dan terus menembaki Zuailo. Namun teman-teman Zuailo yang lain masih mengejar mereka dari belakang. Tapi Mike berhasil mengurus mereka semua. Setelah itu tiba-tiba ada helikopter yang muncul dan menembaki mereka. Helikopter itu juga melemparkan tangga untuk menyelamatkan Zuailo dari sana. Tapi Mike ikut loncat dan ikut naik ke tangga itu. Dan ternyata yang ada di helikopter itu adalah Armando, si pengendara misterius. Dan kemudian Armando mengucapkan kata-kata berupa Hasta el fuego. Hasta el fuego. Mike yang mendengar itu pun kaget, kemudian ia meloncat ke bawah dan kabur. Besoknya Mike datang ke markas dan meminta membuka data profil Isabel. Dan ia menemukan fakta bahwa ternyata Armando adalah anaknya. Kemudian Mike pun keluar dari sana dan Marcus mengikutinya dari belakang. Marcus bertanya apakah yang sedang terjadi kepada Mike. Kemudian Mike bercerita bahwa dulu ia pernah ditugaskan untuk menyamar dalam misi penangkapan mafia narkoba Meksiko. Ia menyamar sebagai supir dari Isabel dan ditugaskan untuk memata-matai suami dari Isabel. Namun hubungan ia dan Isabel sangat dalam sampai-sampai Isabel melahirkan anak dari Mike. Tapi Mike tidak sadar bahwa Isabel sedang hamil di hari penangkapannya dan juga Armando dilahirkan saat Isabel masih di penjara. Jadi Mike tidak mengetahui informasi apapun sebelumnya. Mike baru sadar bahwa Armando adalah anaknya Isabel saat Armando mengatakan Hasta el fuego di helikopter kemarin. Akhirnya Mike pun memutuskan untuk pergi ke Meksiko bersama Marcus. Ia berencana untuk menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri karena ia menganggap bahwa ini adalah masalah pribadi miliknya. Sesampainya di Meksiko, Mike dan Marcus pun langsung menginap di sebuah penginapan. Namun tiba-tiba Rita dan anak buahnya yang lainnya juga menyusul. Mike merasa lebih tenang dengan kehadiran mereka dan akan sangat membantu. Besoknya mereka pun langsung bersiap-siap agar misi penangkapan Isabel ini berjalan dengan lancar. He touches the shooter. He's mine. Yes. Mike pun datang ke sebuah bangunan kosong yang sudah ditentukan oleh Isabel untuk pertemuan mereka. Di tempat lain, Marcus masuk lewat pintu belakang untuk mengecek apakah ada jebakan yang dipasang oleh Isabel. Kemudian Rita dan yang lainnya juga mengawasi mereka dari dalam mobil menggunakan drone. Mike yang sudah bertemu dengan Isabel pun langsung diajak untuk berbicara berdua. Kalung yang Mike pakai sebagai kamera pun diambil oleh Isabel agar percakapan mereka tidak didengar siapapun. Mike bertanya di manakah Armando. Kemudian Isabel bilang itu bukanlah urusannya. Kemudian Mike kembali bertanya apakah Armando tahu kalau Mike adalah ayahnya. Isabel pun menjawab bahwa yang Armando tahu kalau Mike itu adalah seorang pecundang dan pengkhianat. Di tempat lain, Marcus ditangkap oleh Armando dan langsung dibawa menuju dalam gedung. Tidak lama Rita dan yang lainnya pun masuk dan terjadilah baku tembak. Armando membawa Isabel menuju ke atas gedung agar bisa kabur dengan menaiki helikopter. Mike dan Marcus yang melihat itu pun langsung mengejar mereka. Marcus menembak pilot helikopter dan helikopter pun langsung jatuh sampai meledak dan membakar gedung itu. Mike mengira bahwa Isabel dan Armando jatuh terbawa helikopter tersebut, namun ternyata mereka berhasil selamat dan masih hidup. Armando pun langsung menyerang Mike, tapi Mike mengatakan kepada Armando bahwa ia adalah ayahnya yang sebenarnya. Armando pun mengkonfirmasi hal itu kepada ibunya, dan Isabel pun mengiyakan hal itu. Setelah itu, Isabel menyuruh Armando untuk membunuh Mike, tapi Armando diam saja, dan Isabel secara tidak sengaja malah menembak anaknya. Setelah itu, Rita muncul dan langsung menembak Isabel sampai terjatuh ke reruntuhan gedung yang terbakar di bawah. Mike pun menyelamatkan Armando dan langsung membawanya keluar dari gedung tersebut. Di luar, Mike mengatakan bahwa setelah semuanya selesai, ia akan hidup sebagai ayahnya dan berjanji akan menemani Armando di sisa hidupnya.
Scene pun berpindah. Kali ini mereka semua merayakan kenaikan pangkat dari Rita yang baru saja diangkat menjadi kapten, menggantikan Kapten Conrad yang meninggal sebelumnya. Kemudian Mike dan Marcus pun berbicara berdua, dan kemudian Mike mengucapkan terima kasih kepada Marcus karena sudah mau menerimanya dengan tulus selama ini. Dan film pun selesai. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Film ini mengajarkan kepada kita bahwa persahabatan sejati tidak akan mati. Carilah sahabat yang sebenar-benarnya dan sahabat kalian tidak akan meninggalkan kalian di saat kalian sulit. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dengan video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.